ganteng bisa aja. Ini bokong apa bener nih ganteng nih. Udah jangan ngobrol dulu ya, nggak jadi ceramah nih Maya. Ini ngomong apa tadi tuh saya tuh? Bontot ya. Kita umat bontot bu, umat yang rada-rada sengke. Maksiat doyan, ngomongin orang suka, baca Quran jarang, ke majelis semaunya. Tapi ketika mati maunya ke bontot. Tapi bagaimanapun juga bontot mah paling disayang sama emaknya, betul? Ibu nih punya anak bontot pasti paling disayang. Habis pulang nih dari pengajian nih lebaran yatim nih, bawa besek pulang ke rumah. Anak pertama mau makan diomelin sama ibu. Bang, jangan ambil. Lapar mah pengen makan. Ntar dulu gampang gue masakin telur. Ini buat si bontot. Padahal bontot sengke. Tapi bontot mah paling disayang sama orang tuanya. Begitupun kita juga umat yang bontot, umat yang rada-rada sengke, tapi kita umat yang paling disayang oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Di mana letak Allah sayang kepada kita? Berkah ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau cinta sama Nabi, banyak-banyakin baca sholawat sama Nabi. Lagi gendong anak, baca sholawat. Ini anak mah digendong ditanya, ini anak siapa? Ini anaknya udah 3 bulan. Kalau anaknya bisa ngomong, ini anak lu PA. Betul ya bu? Tetangga lagi nyambung. PA itu orang tua, anaknya sendiri ditanya. Coba dibacain sholawat ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sekali lagi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Beda kalau makin qasidah ibu-ibu la 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 la. Tapi keren bu, ada rebana tempat butang mau apapun kegiatan kita diiringi dengan salawat, insya Allah berkah, amin ya Rabbal. Bahkan ketika kita doa minta sama Allah, kita juga harus diawali dengan yang namanya salawat bu. Jangan kita minta doa sama Allah cuman hanya minta kebutuhan kita. Habis sholat maghrib doa, ya Allah mau punya mobil 3 tapi gak kerja, kan PA. Orang mah minta ampun dulu sama Allah, istighfar dulu, betul bu? Habis istighfar sama Allah baca salawat sama Nabi. Gimana Ustaz Kecap salawatnya? Yang gampang aja, Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Udah baru doa. Ustaz Kecap nggak bisa pakai doa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja bebas. Bahasa Indonesia aja bebas, boleh ya. Mau lagi dagang baca selawat. Tahu bu tukang tahu bulat yang di gerobak, tahu? Coba kok diselawatin enak tuh. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget. Apa ya? Tahu bulat dadakan. Selalu apa? Anget-anget. Selawatnya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq ni wa daraji. Tahu digoreng 500, anget. Yang tadinya tukang tahu bulat nggak laku jadi laku, betul nggak? Disalawatin berkah hidup.
mendapatkan berkah. Amin ya rabbal Alamin. Makanya ikutin apa kata Nabi, ibadah jangan tinggalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaq. Wih, pakai fresh ya. Belum siap lagi ulang-ulang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo bro, lewat bro. Anak siapa kali ini ya? Ini kalau anak yatim saya usap nih. Anak siapa itu? Emaknya ada emaknya. Mana emaknya? Gak apa-apa, namanya masih kecil mak, biarin bu, gak apa-apa. Dia mau main ke musola walaupun sholatnya bercanda gak apa-apa, intinya ke musola. Bilang itu emaknya domelin di rumah tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah yang paling afdol ialah ada yang ibadah dengan harta. Apa ibadah dengan harta? Haji, apa lagi? Umroh. Saya punya sedikit cerita nih bu, pengalaman saya umroh bu. Kan kalau yang di viral-viral tuh ya, di berita-berita katanya orang Indonesia sering selfie, sering foto-foto. Sebenarnya mah orang luar juga banyak tuh yang foto-foto. Cuma mah heboh sendiri Indonesia mah. Saya sedikit cerita bu, pas ketika saya mau sholat di Hijr Ismail, saya ketemu sama orang Afrika lebih hitam dari saya. Boleh kayak kecap bango. Kecapnya 5 kali kali jadi itu. Dia mau pakai sabun muka juga nggak bakal putih dia mah. Karena orang hitam mah kalau pakai sabun muka mah abu-abu. Kayak ibu nih pakai bedak nih sekali tepok ngebul. Betul nggak bu? Ini pengajian doang tebal, giliran sama suami mah nggak ada tebel-tebelnya. Kumal pakai daster bolong lagi. Gimana suami mau ngasih duit, betul nggak Kak Lurah? Iya. Aduh. Saya mau sholat di Hijr Ismail ibu. Pertama saya mah nggak bisa nangis bu, kenapa? Di Mekah itu kita dorong-dorongan sesek badan bu, badan sesek, mau nangis juga ribet. Jadi dorong, siapa sih yang dorong gua? Saya lihat belakang dorong lagi mas saya. Wah, saya sempat bercanda bu main dorong-dorongan di sana. Ini ada orang Afrika hitam nangis dia nyium Ka'bah, nangis nyium Ka'bah. Nggak lama kemudian dia ambil HP sambil di video itu dia nyium Ka'bah. Pas mukanya lihat ke video, mukanya putih. Ternyata pakai filter. Ya anak zaman sekarang kan muka hitam tapi di foto profil putih. Sama kayak ibu-ibu pengajian di rumah demek, di pengajian cantik. Alhamdulillah. Saya mau ngomong apa adanya bu. Saya kan begini, saya mah hitam juga saya mah. Alami bener. Ada ibadah yang nggak pakai duit, nggak pakai harta. Senyum, senyum itu ibadah. Ibu senyum ke orang, ibadah dapat pahala. Senyum selama sebulan, dapat sebulan gila. Senyum mulut ketemu orang, ketemu tiang listrik juga disenyum. Tapi dari semua ibadah yang pakai harta, yang nggak pakai harta, tapi yang paling afdol ialah ibadah Ibu sodakoh bagus nih ke anak yatim, cuman harus tetap melaksanakan kewajiban, yaitu sholat. Sholat itu tempat sarana kita untuk menghapus dosa kita. Makanya sholatnya yang rajin. Jangan bolong. Jangan males. Makanya orang yang rajin sholat itu hidupnya berkah. Oh, kata siapa? Kata tetangga begini. Oh, Ustadz mah enak berceramah. Ceramah di mana-mana bayarannya. Oh, lumayan. Kata siapa? Ceramah mah adanya Muharram, Maulid dan Rejab. Bulan lain tetap sama bu kejepit. Apalagi pas Covid, tau Covid bu? Oh, 2 tahun ngamblek aja di rumah. Kayak toko basah. Ya tapi kan rezeki nggak dari ceramah aja bu. Alhamdulillah banyak yang mati. Mandiin cepet, tahlil cepet, 5 orang hari gopek. Sedang bu, betul nggak? Oh, itu mau udah proyek ustaz. Makanya sholatnya yang rajin biar berkah. Alhamdulillah. Makanya kalau hidup kita pengen berkah, sholatnya yang rajin. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetangga ada yang nanya sama saya, Ustaz Kecap, banyak orang yang rajin sholat tapi ngomongin tetangga, banyak gak? Banyak rajin sholat tapi sering gibah, banyak gak? Banyak gak, Bu? Banyak. Komplit ya? Iya, komplit. Komplit ya? Oh, sini enggak, sono ya? Iya. Ada ujung ke Pak, ujung. Artinya apa? Kalau kita ingin sholat kita baik, bagus, semua pola kehidupan kita ikuti yang ada di dalam sholat. Saya tanya nih, sholat kan punya rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Saya tanya nih, sholat boleh bersuara nggak? Sholat boleh bersuara nggak? Boleh. Siapa yang bilang enggak? Kalau nggak bersuara gimana niatnya coba? Gagu semuanya. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya sholat boleh bicara nggak? Enggak. Dengerin peminah. Boleh bersuara tapi nggak boleh berbicara. Indah yang sholat ajarkan, artinya ngomong secukupnya. Ibu lagi sholat, dapat 2 rakaat, anak narik mau kena. Ma, minta duit, ma. Emaknya juga nggak ngaji ke majelis taklim. Ntar dulu gue lagi sholat. Batal nggak, Bu? Jangankan 1 kalimat, 1 huruf pun sholatnya batal. Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu mah kadang-kadang mulutnya meremes. Lagi kondangan ini, lagi makan nih, ngeliat suaminya ganteng, istrinya jelek, ngomong sama temennya, pok, suaminya ganteng, istrinya kebutuhan kantor. Betul gak, Bu? Giliran istrinya cantik, suaminya jelek. Ini istrinya cantik begitu, suaminya jelek. Gue mah butuh ini tuh. Ibu-ibu mah ada-ada. Makanya kurang-kurangin gibah ya, kurang-kurangin gibah. Indah yang sholat ajarkan, artinya apa? Lisan tak bertulang tapi sakitnya melebihi pedang. Sekali sakitin hati orang, maka rasa sakitnya gak bakal hilang. Tulis status Ustaz Kecap, anjay. Yang kedua yang sholat ajarkan kepada kita, jadi manusia nggak boleh sombong. Yang pertama apa? Jaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang karena ia bisa menjaga Alhamdulillah. Yang kedua, jadi manusia nggak boleh sombong. Contoh, kita sujud nih, sujud mohon maaf. Yang tinggi muka apa pantat? Orang dibilang ganteng muka apa pantat? Orang dibilang cantik muka apa pantat? Orang dibilang cakep muka apa pantat? Padahal dia pakai MS Glow, Cari Ayu, Wardah, Pipa, Palaron, Keran, macam-macam begini. Wah, kecap itu buat nyambel. Tetap ketika sujud di hadapan Allah, muka yang ia dambakan nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Jadi manusia nggak boleh sombong. Apa yang mau disombongin? Orang sombong itu temannya ada di sini yang sombong? Banyak. Ustadz, ada ustadz di sini yang sombong? Ada. Ustadz ada ustazah? Berarti itu ustadz sering datang ke kondangan orang kaya. Gila mimpin tahlil orang kaya nih ustadz, semangat. Jam 7 udah datang. Dikiranya semangat banget. La ilaha illallah, di depannya bakatak ayam. La ilaha illallah, amplopnya juga rumahnya. Giliran orang miskin yang meninggal, diundang jam 7 datangnya jam 9. Betul. Oh, semangat banget nih. Siapa ustadznya, siapa? Ada Pak, ada. Oke, baru sini. Giliran datang ke kondangan orang miskin, tahlilan orang miskin, datang jam 9. Betul. Kayak orang bengek. Di depannya pisang kuntet. La ilaha illallah, amplopnya juga
akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan di antara kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Mau Pak Lurah, mau Pak Camat, ada Pak Polisi. Betul, Mak, betul. Sama semuanya yang di dunia. Yang membedakan kita di hadapan Mak, Allah betul. ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kebanyakan ustadznya dari Yang kedua, duit. jangan som. Yang ketiga, jadi yang diajarkan oleh sholat itu harus apa? Harus bersama-sama, harus gotong royong, harus berjamaah. Makanya sholat nih, ada nggak DKM masjid ngomongin? Misalnya sholat Jumat, diumumkan kepada bapak-bapak bagi yang ijazahnya SMA agar sholatnya di depan, yang ijazahnya SMP di tengah, yang ijazahnya SD di belakang, yang nggak punya ijazah di bawah beduk. Ada nggak? Nggak ada. Mau dia duluan yang masuk, mau dia ngaji kayak nggak ngaji kayak ke majelis taklim, tetap duduknya di depan, betul nggak? Mau dia ustadz ya bukan ustadz, kalau dia datang belakangan, belakang tak. Ustadz baru datang belakangan, nyenggol, minggir. Ustadz nih gua, geser. Ustadz tolol itu. Enggak boleh. Kalau dia masuk duluan, masuk. Belakang. Indah yang sholat ajarkan kepada kita. Jadi manusia harus bersama-sama. Yang susah dibantu. Tapi jangan iri sama orang lain. Yang terakhir yang sholat ajarkan kepada kita harus berilmu. Kalau sholat tanpa ilmu, sholatnya tertolak, enggak sah, Bu. Ibu sholat tanpa wudhu, sholatnya sah enggak? Enggak. Harus wudhu terlebih dahulu. Kalau waduh. Haus, Pak. Makasih Bang. Itu kayak ada kembar. Ini di pesantren. Kayak kembar. Ini minum Bu, kalau Rasul ngajarin yang pertama kayak gini. Baca Bismillah, minum. Terus Alhamdulillah. Bismillah lagi. Alhamdulillah. Oh, yang siapa nih? Nih yang ketiga nih. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu jatuh ya. Jarang ini nama di sini. Oh jangan. Itu yang diajarin sama Nabi, minumnya pakai tangan kan. Buat tangan kiri buat apa? Cebok. Gak apa-apa. Anak kecil mah emang dunianya dunia main dan ganggu. Jangan apa-apa ibu kasih dikit-dikit YouTube. Ntar udah gede kira main HP diomelin sama emaknya. Kan dulu mamah yang ngasih YouTube. Betul gak Bu? Iya. Anak kecil dikit-dikit, anak kecil nangis bukannya digendong sama orang tuanya. YouTube. Iya. Giliran gede nonton YouTube mulu, diomelin sama emak. Udah gede HP mulu. Kata anaknya, kan emak yang ngajarin dulu. Omongan emak mah selalu diingat sama anak. Contoh Bu, waktu kita umur 2 tahun dah, kata emak, tong kalau mau berak bebilah. Kalau mau berak kencing bebilah. Sampai kita mati tetap omongan emak kita ingat. Ibu nih hadir di majelis taklim kebelet berak, ngomong sama temennya, doain anak yang baik. Jadi sholat itu harus pakai ilmu Bu. Betul Bu? Betul. Po. Oi. Mana suaranya ya? Jangan nanya sama Mbah Google. Saya pernah sholat di Masjid Istiqlal, tahu nggak Masjid Istiqlal? Saya sholat, samping saya orang sholat, sopnya kayak 2 sedadah lebar, nginjek kelingking saya. Sama saya pelan-pelan saya tarik kaki saya, diinjek lagi sama dia. Dalam hati saya, suwe nih orang. Saya tarik lagi, diinjek lagi sama dia. Dapat rokaat kedua, saya injek tuh kakinya. Mati. Kata orangnya, kok bapak nginjek saya? Lu duluan nginjek gua, tolong. Kalau lu gak nginjek, mah gua kagak nginjek. Mana lagi tantangan Bu. Kata dia, Pak, kita diajarin itu sholat itu harus nginjek kelingking. Takut khawatir nanti sopnya diikutin setan. Lu setannya. Kalau sok kosong ukuran 1 orang baru diisi setan. Ini
besok masih lega, masih dapat buat orang. Lu lebar-lebarin, lu setannya Jabrik dengerin. Makanya kudu ngaji ke ustadz datang ke majelis taklim. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man intaqala liyata'allamal ilma ghufirallahu qabla ayyah tua. Ibu niat ngaji datang ke pengajian majelis taklim, baru berangkat dari rumah menuju ke pengajian, baru berangkat dong tuh kata Nabi tuh, dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal, baru berangkat. Hah? Kenapa Bu? Iya, nggak saya bilangin, karena anak kecil saya bilangin jangan main TikTok mulu, gua yang depan kamera mulu. Apalagi lagu TikTok mah dihafalin gua sama anak kecil, betul nggak? Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan bayi. Wah, anak kecil masih hafal main FF, main ML, main PUBG. Larang Bu anak-anak untuk megang HP, larang terlebih dahulu. Biar anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Buat orang tua ridho bagaimana? Dengan prestasi kita. Buat orang tua kita ridho bagaimana? Dengan ibadah kita, rajin ke musola, rajin jamaah. Insya Allah orang tua pasti senang. Apalagi yang perempuan, hijabnya dijaga. Jangan ke pengajian dong nih pakai kerudung nih. Udah gerah banget nih pulang ke rumah, anjay. Wah, buka ciput langsung buka, langsung nongkrong depan rumah. Aduh, gerah. Udah dapat pahala, jadinya dapat dosa lagi. Ustaz, orang tua saya udah mati. Bagaimana? Apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua? Bisa. Doain orang tuanya. Ustaz, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja bisa Bu. Bapak, Al-Fatihah. Nggak keder malaikat nggak bakal keder. Jangan nih anak-anak kadang-kadang nggak pernah datang ke pengajian, anaknya disekolahin ke luar negeri semua, kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris. Pas ketika emaknya sakaratul maut, bukan dibacain Yasin, bukan dibacain Fatihah, pulang ke rumah, oh my god, Maimunah. Karena nggak pernah didatangin ke pengajian. Emaknya bingung, buset anakku bahasa Inggris. Pas emaknya udah meninggal, punya anak 5 datang ziarah ke kuburan, bawa 1 anak 1 teko. Bukan ngajiin ke emaknya, kuburannya disiramin doang. Mak, yang sabar ya mak, aku anak 2 anak, 5 anak 5 teko. Kata emaknya kalau bisa ngomong, woi becek kopi. Kalau emaknya bisa ngomong, makanya anak masukin Bu ke majelis biar jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Robbal alamin. Makanya ini di lebaran anak yatim ini, ibu sedekah ke anak yatim, ibu usap kepalanya. Insya Allah dengan usapan ibu kepala ke anak yatim itu, sehelai rambutnya itu akan menjadikan saksi kita di yaumil kiamah. Amin ya Robbal alamin. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya nggak bisa panjang-panjang, saya nggak bisa lebar-lebar. Kalau ada lagi asal kita tidak asal belum lagi ya udah ya. Makanya saya simpan biar tahun depan bisa diundang lagi. Amin ya Robbal. Ya Pak ya, undang lagi ya Pak ya. Insya Allah diundang lagi ya. Panjang umur, sehat selalu. Anak muda begini fotonya ya, pulang ke rumah ibu menjadi istri-istri yang soleha, istri yang taat sama suami, istri yang sayang sama suami. Sebaliknya Pak. Amin ya Robbal alamin. Saya nggak bisa lama-lama karena dari sini saya ada panggilan lagi Bu di Malaysia. Ditelepon semalam sama Kak Ros.
suruh ngehadirin acara khitanan Upin Ipin. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Nah, ini sih berangkat lagi ke Malaysia nih pakai kapal sama Bang Sobir entar. Anak kembar. Kalau ada kata-kata yang jelek itu datangnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang paling terakhir, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Kecap bango, kecap sedap. Mantap. Nah, begitu. 1, 2, 3, kecap bango, kecap sedap. Wah, mantap nih. Kecap benteng, kecap asin. Itulah warna kulit saya. Warna kulit saya bener nggak, Bo? Iya. Buah semangka, buah jeruk, buah nanas, buah nangka. Itulah nama buah-buahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.